channel Model dari Pulau Kenari. Bersama saya di sini Akyuni Olivia. Oke, saudara semua, hari ini itu adalah hari Sabtu dan hari libur, makanya saya juga lagi libur kantor. Untuk itu hari ini saya berpikir kira-kira saya mau ngapain ya seharian di rumah ini. Nah, kebetulan di kulkas saya itu kan masih ada sisa daging kemarin waktu lebaran, masih ada sekitar sekilo. Makanya saya berpikir, dan bumbu-bumbunya juga masih lengkap. Makanya saya berpikir bahwa kira-kira saya mau daging itu saya mau olah jadi apa. Nah, pagi ini saya pengen membuat coto Makassar. Coto Makassar tanpa menggunakan air cucian beras. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di setiap pembuatan coto Makassar itu mereka selalu menggunakan air cucian beras. Makanya kenapa coto Makassar itu airnya itu agak keruh-keruh warna-warna putih gitu, kayak putih susu. Nah, kalau yang saya mau buat ini tidak menggunakan air cucian beras, saya hanya menggunakan air kaldu dari daging itu sendiri. Nah, penasaran kan seperti apa kira-kira jadinya? Oke, langsung saja nanti kita akan lihat ya proses pembuatannya itu seperti apa. Oke, saudara semua. Nah, kali ini pada saat saya pembuatan coto Makassar, saya tidak menampilkan saya berdiri langsung di depan kamera, disebabkan karena pada saat saya masak itu saya tidak menggunakan hijab. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menampilkan dan saya hanya melihatkan proses pembuatannya saja. Oke, tapi tetap nanti saya akan menjelaskan proses pembuatan coto Makassar itu seperti apa ya. Oke, nah langsung saja kita menuju ke dapur dan kita lihat bumbu-bumbu apakah saja yang kita butuhkan dalam pembuatan coto. Nah, langsung saja, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya terus di channel saya. Come on, let's go, kita langsung. Nah, ini dia nih bumbu-bumbu, bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan coto Makassar tanpa menggunakan air cucian beras ya. Oke, di sini sudah ada 1 kg daging sapi yang sudah saya cuci bersih dan saya tiriskan. Yang saya pakai cuma dagingnya aja, nggak pakai jeroan. Terus ini bumbu-bumbu yang saya butuhkan nanti. Ini ada bumbu halus yang mau dihaluskan, dan ini bumbu yang untuk nanti dipakai pada saat perebusan dagingnya. Nah, oke, kita ke bumbu halus dulu ya. Yang ini bumbu halus ada 7 siung, kurang lebih 7 siung bawang merah ya. Saya pakai cuma 7 siung aja, karena kenapa saya pakai cuma 7 siung, karena memang bawang merahnya itu jumbo dia ya, agak besar, jumbo. Kemarin saya beli online ini bawang merahnya, dapat yang jumbo-jumbo. Katanya enak sih dipakai buat masak. Nah, jadi saya membutuhkan di sini ada bawang merah 7 siung, ada bawang putih kurang lebih ya 10 siung, tapi karena dia kecil-kecil jadi saya pakainya agak banyak. Terus ada serai, ada lengkuas, dan ada jahe. Jahe ini nanti yang akan saya haluskan. Oke, bersama ada kemiri. Nanti kemiri ini saya gabung ke sini untuk dihaluskan. Kemudian ini bumbu yang untuk dipakai pada saat perebusan. Nah, di sini ada kita pakai serai kurang lebih 4 buah, 4 ruas, terus ada daun salam, ada jahe, dan ada lengkuas. Ini nanti kita memarkan, kemudian nanti kita pakai rebus dengan daging ini. Nah, selain itu ada juga tambahan bumbunya, ada kacang goreng, kacang tanah yang sudah digoreng. Nanti ini sebentar kita haluskan untuk dipakai pada saat menumis. Dan ini ada jintan bubuk dan ada ketumbar bubuk. Nah, ini dia kurang lebih bahan-bahannya yang akan saya pakai untuk buat coto Makassar yang simple dan mudah didapatkan. Oke, langsung sekarang saja kita mulai untuk memasak. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah ada saya siapkan ketupat ya, tupat yang akan nanti saya rebus kurang lebih 10 buah, karena kita cuma 3 orang atau 4 orang aja yang makan, kurang lebih 10 buah. Nanti ini akan saya rebus, kemudian nanti saya juga akan rebus bersamaan nanti dengan dagingnya. Oke, mari kita mulai. Oke, saudara semua. Nah, sekarang ini saya akan mulai merebus dagingnya, dan di sini saya sudah siapkan ada air kurang lebih ada 3000 ml air ya yang saya butuhkan. Agak banyak soalnya coto itu kan memang agak berkuah, dan memang nanti saya itu sukanya makan coto itu memang yang banyak kuahnya. Nah, dari sekarang ini kita sudah sediakan air dan saya akan masukkan dagingnya. Oke. Sekarang kita masukkan ini dia dagingnya yang sudah kita tiriskan tadi ya. Aduh, agak susah ya, saya pakai tangan saja ya, tangan saya sudah bersih ya guys. Nah, ini dia, kita masukkan dagingnya, kita rebus dulu kurang lebih sampai dagingnya empuk ya, karena ini dagingnya tadinya saya sudah potong-potong, jadi otomatis dia pasti akan
tidak lama ya, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk empuk ya. Kalau yang saya lihat di resep itu kan dagingnya masih utuh, belum dipotong-potong kecil dan direbus, kemudian direbus dulu, nanti setelah direbus diangkat baru dipotong-potong. Sekarang saya tidak, saya sudah potong-potong kecil dan saya sudah rebus. Oke. Nah, sekarang kita masukkan bumbu-bumbu halusnya. Bumbu-bumbu halus, maaf. Kita masukkan bumbu-bumbunya untuk ke perebusan. Di sini ada serai, terus ada lengkuas yang sudah kita memarkan ya. Ini ya lengkuas yang sudah kita memarkan. Kemudian ada jahe, sama ada daun salamnya. Ini kita rebus sampai mendidih dan dagingnya empuk, baru kita tiriskan dan kita tumis bumbu halusnya untuk kita masukkan dagingnya lagi, sama ini nanti airnya nanti kita jadikan air kaldu ya. Oke, nah sementara menunggu saya akan menghaluskan bumbu-bumbu halusnya dulu ya. Oke, next kita haluskan dulu bumbunya. Nah, sekarang kita akan mulai menumis bumbu halusnya, kemudian kita nanti tuangkan ke dalam daging yang telah kita rebus tadi. Dan sekarang saya akan memulai menumis bumbu-bumbu halusnya dulu, kemudian saya masukkan. Nah, di sini saya sudah sediakan kurang lebih ada 4 sendok makan minyak goreng yang sudah saya panaskan. Dan sekarang saya akan masukkan bawang merah. Bawang merah ini saya tidak haluskan ya, saya cuma iris-iris aja, potong-potong kecil gitu. Yang saya haluskan cuma bumbu-bumbu yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan menumis untuk bawang merah, kita masukkan ya. Kita tumis dulu bawang merahnya sampai matang. Tumis bawang merahnya sampai harum. Nah, kemudian nanti kalau semuanya sudah matang, saya tambahkan sedikit air, baru deh kita masukkan ke dalam daging tadi yang sudah kita rebus. Di sini saya sudah tidak angkat dagingnya, karena dagingnya kan saya sudah potong-potong kecil, sudah cuci bersih. Jadi kita tinggal tumis bumbu halusnya saja, terus kita masukkan deh ke dalam daging tadi yang sudah kita rebus. Tumis sampai harum. Oke, setelah bawangnya udah kemerahan kayak gini, saya masukkan bumbu halus yang lain ya. Saya masukkan bumbu halusnya yang lain, diaduk-aduk lagi. Aduk-aduk, ditumis sampai harum. Ini bukan gosong ya, mungkin karena kamera, tapi kalau di sini di pastinya itu nggak gosong bawangnya itu. Wanginya itu harum banget. Oke, tumis sampai harum, kemudian kita masukkan lagi bumbu yang lain ya. Nah, setelah kemerahan kita masukkan jintan bubuk sama ketumbar bubuknya yang sudah saya sangrai ya. Kita masukkan langsung. Oke, sekarang kita aduk dia sampai harum. Kemudian kita masukkan kacang goreng yang sudah kita haluskan. Wah, lezatos ini. Endul surendul. Oke, setelah ini kita masukkan air, baru kita tuang ke dalam daging yang sudah kita rebus tadi ya. Gusti. Setelah semuanya sudah matang, kita tambahkan sedikit air.
Kemudian kita aduk lagi dan mendidih, lalu kita tuang ke dalam dagingnya. Oke, jangan lupa kita tambahkan lada bubuknya. Ya. Oke, kemudian garam kurang lebih 2 sendok teh ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur, baru kita tuangkan ke dalam daging yang kita rebus tadi. Wow. Oke. Nah, bumbu yang tadi yang sudah kita masak ya, kemudian kita tuang ke dalam rebusan daging, kemudian kita rebus sampai dengan dagingnya lunak, dan jangan lupa ya, dirasa dan dicoba garam sama bumbu-bumbu lainnya. Oke, nanti kita plating ya. Tada! Nah, halo saudara semua, ini dia hasilnya Coto Makassar ala model atau Acchione Olivia Velayati. Nah, ini adalah ketupatnya sama cotonya, sama ada sambalnya. Jeruknya saya belum sempat taruh ya. Nah, ini dia coto Makassar, tapi warnanya agak kurang keruh gitu, atau agak ke putih-putih susu ya, kayak gitu. Karena memang saya tidak menggunakan air cucian beras. Kalau dipakai dengan air cucian beras, maka warnanya akan keruh, agak putih kayak susu gitu. Nah, kalau saya kan cuma mau pakai kaldunya saja. Jadi ini dialah hasilnya Coto Makassar ala Acchione Olivia. Sedap. Nah, habis ini saya akan coba, tapi saya nggak bisa untuk tunjukkan ke kalian rasanya, cobanya, soalnya saya lagi tidak bisa tampil di depan kamera untuk sementara ya. Oke, ini dia soto ala model tanpa air cucian beras. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Oke, buat saudara semua, demikianlah tadi menu Coto Makassar tanpa menggunakan air cucian beras yang sudah saya buat tadi. Nah, semoga apa yang saya buat tadi dan apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk saudara semua, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa usahakan kita harus menyempatkan waktu untuk bisa memasak untuk keluarga tercinta di rumah, karena dengan kita memasak di rumah itu lebih higienis, lebih terjamin keamanan dan kesehatannya. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Terima kasih, assalamualaikum, bye bye.